dipaparkan pada PowerPoint. Sekarang kelompok kami akan membahas mengenai stroke. Stroke merupakan penyebab ketiga kematian di Amerika Serikat yang diakibatkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Beberapa stroke terjadi ketika aliran darah ke arah otak yang terlokalisasi terganggu, yang dapat diakibatkan oleh arteriosklerotik atau hipertensi. Stroke juga bisa disebabkan oleh pendarahan otak yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah pada otak. Risiko utama stroke adalah semakin banyak hal yang terjadi dalam tubuh pada akhirnya dapat menyebabkan cacat atau bahkan menyebabkan kematian. Baru-baru ini, para peneliti menemukan intervensi sederhana yaitu aspirin. Aspirin memiliki manfaat langsung bagi pasien stroke dengan cara mencegah koagulasi. Setelah stroke pun, penggunaan aspirin selama beberapa minggu juga dapat mengurangi risiko stroke berulang. Lalu mengenai faktor risiko untuk stroke. Faktor risiko untuk stroke sangat tumpang tindih dengan faktor risiko penyakit jantung. Ini termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, merokok, jumlah sel darah merah yang tinggi, dan serangan iskemik transien. Kemungkinan stroke meningkat seiring bertambahnya usia dan mereka yang menderita diabetes. Selain itu, stroke sebelumnya atau riwayat keluarga stroke juga meningkatkan kemungkinannya. Pemicu akutnya untuk stroke antara lain ada emosi negatif, amarah, dan perubahan postur tubuh yang tiba-tiba sebagai respon terhadap peristiwa yang mengejutkan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, konsekuensi of stroke. Setelah terkena stroke, sistem motorik akan mengalami kesulitan untuk menggerakkan tubuh seperti kaki dan lengan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk berjalan dan berpakaian dan melakukan aktivitas lainnya. Masalah kognitif dan emosional. Masalah kognitif dalam penderita dengan kerusakan otak sebelah kiri akan mengalami gangguan komunikasi seperti afasia. Lalu ia juga akan mengalami masalah dengan memori jangka pendeknya. Sedangkan pasien dengan otak kanan mungkin tidak dapat memproses atau memanfaatkan jenis umpan balik visual tertentu. Lalu masalah emosional. Penderita kerusakan otak kiri sering bereaksi terhadap gangguan mereka dengan kecemasan dan depresi. Lalu pasien dengan kerusakan otak kanan lebih sering tampaknya tidak berbeda dengan situasi mereka. Situasi kondisi yang dikenal sebagai alexithymia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali dan menyampaikan emosi. Berikutnya yaitu intervensi rehabilitas. Intervensi dengan pasien stroke biasanya mengambil 5 pendekatan. Yang pertama, pengobatan. Dalam hal ini pengobatan yang diberikan yaitu terapi. Terapi berbasis gerakan dapat membantu memulihkan fungsi setelah stroke. Pada dasarnya, hal ini mengharuskan pasien untuk menggunakan anggota tubuh yang lebih berpengaruh untuk menyingkirkan atau menghilangkan anggota tubuh yang tidak berpengaruh. Hal ini dilakukan setiap harinya selama beberapa jam. Yang kedua, psikoterapi. Upaya penting untuk membantu penderita dalam mengatasi keadaan sakitnya. Depresi sendiri merupakan suatu faktor penyulit terhadap proses rehabilitas. Penderita depresi umumnya menunjukkan reaksi penyembuhan yang buruk dari kelainan yang dialami akibat stroke. Pada dasarnya, kemajuan dan kesembuhan penderita sifatnya unik dan individual, karena sangat tergantung dari kemauan dan semangat dari masing-masing individu yang sedang sakit. Yang ketiga, pelatihan perbaikan kognitif adalah proses yang sangat lama dan diperlukan pelatihan secara berulang-ulang terhadap keterampilan yang dilakukan secara teratur. Dimulai dengan masalah yang mudah menuju ke masalah yang lebih sulit. Pendekatan terapi yang relatif baru dengan pasien stroke disebut neurorehabilitas, yaitu bergantung pada kemampuan otak untuk membangun kembali dirinya sendiri dan mempelajari tugas-tugas baru. Ide membantu memperbaiki otak sehingga area otak yang terkena stroke dapat berfungsi kembali, sehingga meningkatkan kemampuan pasien untuk bergerak, berbicara, dan berartikulasi.
Keempat, penggunaan lingkungan. Penggunaan lingkungan yang struktur dapat membantu merangsang pasien dalam menentang kemampuan pasien tersebut. Yang kelima, transparansi sel induk. Transparansi sel induk merupakan suatu hal yang menjanjikan sebagai pengobatan stroke. Transparansi sel dijalankan dengan menanamkan sel-sel punca sebagai sel yang sehat untuk menggantikan sel yang rusak. Ya, saya akan menjelaskan pada bagian aspek psikososial stroke. Pasien stroke sangat rentan mengalami depresi karena pada minggu-minggu pertama mereka tinggal di rumah sakit lebih lama dan menunjukkan sedikit peningkatan dari program rehabilitasi. Saat pasien melihat kemajuan dalam pemulihan melambat dan mulai menyadari tingkat kerusakan mereka mungkin merasa putus asa dan tidak berdaya. Pada titik ini, semakin parah kondisinya, semakin kuat depresi yang mereka alami. Intervensi dengan terapi perilaku kognitif efektif dalam mencegah dan mengobati depresi. Yang disebabkan oleh stroke memiliki efek sosial yang penting pada pasien dan keluarganya, terutama jika pasien lumpuh parah atau menderita afesia. Beberapa keluarga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasien dengan cukup baik, tetapi ada keluarga lain yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik sehingga perubahan peran hubungan dan keharmonisan perkawinan sering menurun. Selain itu, kontak sosial dan aktivitas rekreasi dengan teman-teman juga menurun baik bagi pasien stroke maupun pasangannya. Terapi keluarga dan kelompok pendukung dapat membantu pasien stroke dan keluarganya beradaptasi, tetapi pendekatan ini seringkali perlu mengatasi masalah praktis. Singkatnya, stroke adalah penyakit dengan kematian tinggi yang melibatkan kerusakan neurologis akibat gangguan aliran darah ke otak. Orang yang selamat dari stroke sering menderita gangguan fisik dan kognitif yang substansial, tetapi perawatan medis dan terapi fisik, pekerjaan, dan wicara dapat membantu orang-orang ini mendapatkan kembali banyak kemampuan mereka yang hilang. Terima kasih. Saya Kristina Indrawati dengan NIM 80/2019-236. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketakutan jangka panjang kepada anak yang dirawat di rumah sakit. Menurut Rennick et al. Pada tahun 2002 menjelaskan bahwa banyak anak menderita ketakutan jangka panjang karena dirawat di rumah sakit, terutama jika mereka usia relatif muda, sakit lebih parah, dan menjalani sejumlah besar prosedur invasif. Ketika seorang anak dirawat di rumah sakit, seharusnya salah satu atau kedua orang tua atau mungkin orang dewasa yang lebih dekat dengannya, misalnya saudaranya atau teman dekatnya, ikut mendampingi dia di rumah sakit. Mungkin itu cara untuk mengurangi ketakutan mereka. Jenis persiapan psikologi apa yang dapat disediakan rumah sakit untuk anak-anak? Rumah sakit menggunakan pendekatan terhadap pasien. Contohnya, pendekatan tersebut melibatkan penggunaan boneka dalam aktivitas bermain untuk mendemonstrasikan prosedur medis. Ya, seperti menginduksi, anestesi atau mengambil prosedur dan peralatan medis yang seringkali sangat menakutkan bagi anak kecil. Pendekatan lain yang sering digunakan rumah sakit dengan anak-anak melibatkan video atau presentasi film.